Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ngaji bersama Ustadzah Halimah Alaidrus. Bab akhirat tuh Allah cerita dalam Al-Quran, dalam doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan aku di hari akhirat, di mana hamba-hambamu engkau bangkitkan. Yauma la yanfa' mal wala banun, di akhirat itu tidak bermanfaat orang bawa harta, tidak bermanfaat orang bawa anak. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang waktu hidup di dunia hidupnya sangat terbatas ekonominya. Kamu hidup di dunia miskin enggak apa-apa. Kata Allah, di akhirat orang kaya pun enggak manfaat. Yauma la yanfa' mal, tidak bermanfaat orang yang datang dengan bawa harta yang banyak yang sudah dia sedekahkan sekalipun. Ini kalau ada orang kaya dan banyak sedekahnya, di akhirat belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa harta, belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa anak, belum tentu manfaat. Yang manfaat, yang pasti selamatnya siapa ya Allah? Man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bagus, hati yang benar. Jadi kalau orang di hari akhirat nanti bawa sedekah banyak ditambah dengan hati yang baik, baru manfaat. Orang bawa anak banyak dan dia bawa hati yang benar, baru manfaat. Anak saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Harta saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Bahkan orang datang pada Allah dengan bawa ibadah yang banyak, tapi hatinya rusak, juga tetap tidak bermanfaat. Orang datang pada Allah dengan bawa ilmu yang banyak, tapi hatinya hancur, nggak manfaat apa-apa. Nggak manfaat apa-apa. Ada dulu di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, buku terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali beberapa saat sebelum kewafatannya, beberapa bulan sebelum kewafatan beliau. Imam Ghazali cerita tentang seorang laki-laki sangat berilmu, ilmunya sangat tinggi, sampai-sampai kabarnya, kata Imam Ghazali, tiap dia mengajar, malaikat ikut turun untuk mencatat pelajaran-pelajarannya. Kurang alim apa itu? Bernama Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur ini, teman-teman sekalian, sangat berilmu, sangat pandai, sangat mengerti, sampai-sampai zamannya Nabi Musa.
ilmu yang luar biasa. Sehingga sekalian, akan tetapi hatinya rusak, hatinya nggak benar, hatinya tidak baik, hatinya penting baginya, prioritas baginya pandangan manusia padanya, citra dirinya itu yang menjadi tujuan utama, prioritas utama dengan ilmunya tersebut. Tampak ketika datangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa satu waktu berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya Nabi Musa dari Jakarta nih, datang ke Pangkalambun, kotanya Bal'am bin Ba'ur, misal Bal'am bin Ba'ur yang biasanya majelisnya rame, ketika datangnya Nabi Musa, murid-muridnya semua pada datang ke majelisnya Nabi Musa. Ya udah pasti Nabi Musa nabi, Bal'am kan bukan. Andai saja Bal'am bin Ba'ur hatinya baik, tentu dia malah akan sangat mendukung, bahkan beliau pun akan ikut serta duduk di majelisnya Nabi Allah Musa untuk nyari ilmu, untuk setidaknya minta keberkahan dari Nabi Musa. Sebab meskipun ilmunya Bal'am bin Ba'ur itu tinggi, dia bukanlah seorang nabi, yang nabi adalah Nabi Musa. Bal'am gak gitu ceritanya. Dia ngerasa gerah, dia merasa gelisah. Kenapa ya kok sekarang majelis saya sepi? Oh, karena semuanya pada hadir kepada Nabi Musa. Dia pun mulai hatinya gatel, hatinya ada kuman, ada bakterinya nih yang dia biarkan. Besoknya lagi tambah sepi, besoknya lagi dia merasa orang tidak peduli padanya, sampai datang beberapa orang-orang munafik, beberapa orang-orang yang memang menjadi perwakilan-perwakilan setan buat ngomporin hamba-hambanya. Ini sering terjadi nih, sering terjadi ini. Mengadu domba satu sama lain, sama-sama orang soleh diadu domba. Tapi kalau Nabi Musa tentu saja tidak akan mampu sesiapapun menggoda Nabi Musa, karena Nabi Musa seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bal'am gak gitu. Bal'am disamperin orang-orang munafik, kemudian mereka bilang, "Syekh, bentar lagi nih Syekh, kamu akan jalan di jalan-jalanan kota ini, nggak ada siapapun yang peduli kepadamu. Semua orang hanya akan peduli kepada Nabi Musa, dan mereka semua akan meninggalkanmu." Bal'am pun kemudian dia merasa dirinya terzolimi, dia merasa dirinya tersakiti dengan kedatangannya Nabi Musa. Lihatin tuh hati kalau nggak bagus kayak begitu, mudah merasa terancam. Wah, kalau ustadzah ini dihormatin, nanti saya nggak lagi dihormati. Wah, kalau si ibu itu dihormatin orang lain, nanti saya tidak lagi dihormati orang. Wah, kalau anaknya dia dilamar, kemudian jadi nikah, sementara anak saya nggak nikah-nikah, saya akan turun image saya di tengah masyarakat. Nanti saya dikatain sebagai ibunya perawan tua. Wah, kalau begini nanti saya akan begini. Waduh, sangat penting baginya pandangan orang. Dan ketika itu kamu merasa terzolimi, seolah-olah ada orang-orang yang telah mengambil hakmu dari pandangan baik masyarakat. Penyakit hati nih, hati-hati.
sampai membuat Bal'am sholat malam. Seperti mana biasanya dia memang biasa sholat malam. Habis selesai sholat, selesai ibadah, dia berdoa, ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi ditinggalkan umat karena kedatangan Musa di tempat kami? Ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi tidak berarti di tengah masyarakat, padahal saya membawa ilmu-Mu ya Allah, padahal saya membawa dakwah menuju-Mu ya Allah, padahal saya membawa jalan menuju surga. Gara-gara Musa ya Allah saya menjadi ditinggalkan oleh umat saya. Ya Allah, hancurkanlah Musa. Hati kalau tidak terdidik, kita harus benar-benar minta kepada Allah. Semoga Allah mendidik hati kita, teman-teman. Biar hati kita pada jadi baik. Hati yang baik tahu harus merasa bagaimana dalam keadaan apapun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, sehingga mudah-mudahan hati kita menjadi terbenahi insyaallah. Allah pandang hati kita, menurunkan rahmat, hidayah, inayah, iman, takwa, sehingga kita berjalan di atas muka bumi dengan membawa hati yang selamat. Datang kematian, kita pulang menuju Allah dengan berbekal hati yang selamat. Di hari akhirat nanti, menuju akhirat, Allah pun menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya, karena kita adalah hambanya yang memiliki hati yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bal'am doa, ya Allah hancurkanlah Musa, hancurkanlah Musa. Bu, bukannya Allah menghancurkan Nabi Musa, tentu saja. Nabi Musa nabinya Allah, Nabi Musa utusan Allah. Nabi Musa adalah penyampai wahyu Allah kepada umat. Didoakan hancur, ya doanya akan berbalik kepada si pendoa itu sendiri, sehingga Allah pun kemudian menghancurkan Bal'am. Dihancurkannya kayak gimana? Allah cabut iman dari dalam hatinya. Bal'am menjadi orang ateis pertama di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada Tuhannya. Allah perumpamakan Bal'am. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan Bal'am bin Ba'ur seperti anjing, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau kamu bawa, dia menggonggong. Kamu tinggalkan, dia menggonggong. Ibu-ibu saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, saya ketika baca ayat ini dan tahu ayat ini Allah turunkan kepada Bal'am bin Ba'ur, seorang yang berilmu sangat tinggi, seorang ulama pada zamannya, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau beliau mengajar, malaikat sampai turun untuk ikut serta mencatat pelajaran-pelajarannya. Allah ketika murka kepadanya disebabkan hatinya yang jahat, hatinya yang tidak baik, Allah serupakan dia setara anjing. Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.